Muspira, asal sekolah UPT SDI 62, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah mengetahui kalau Wika masuk di Grand Final 3 besar, alhamdulillah kami sangat senang sekali. Jadi harapan kami di 3 besar karena kebetulan lawannya adalah hebat-hebat. Semoga Wika bisa menampilkan yang terbaik dan semoga insya Allah menjadi juaranya. Sebenarnya pertama kali latihan itu saya tidak yakin karena Wika itu suaranya kecil, kemudian pokoknya Wika itu pertama latihan itu tidak meyakinkan. Tapi alhamdulillah setelah dari hari ke hari Wika semakin bersemangat dan semakin memperlihatkan kebolehannya, dan alhamdulillah akhirnya Wika bisa masuk ke 3 besar. Ingat ya teman-teman, jangan lupa saksikan penampilan saya dalam acara Festival Dai Kepulauan Selayar di RTTV Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wastika Muspira, asal sekolah UPT SDI 62, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, tiada untayan kata yang paling indah selain kata puja kepada zat pemilik cinta, zat yang maha kuasa. Karena atas berkat, rahmat, dan taufiknya jualah sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam acara Grand Final Festival Dai Kepulauan Selayar. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap menuju alam yang terang benderang, yang telah menggulung tikar kezaliman dan membentangkan permadani kemuliaan. Bapak Ibu penyelenggara beserta Dewan Juri yang saya hormati. Adapun judul yang saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah memaknai Hari Raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Tinggal menghitung hari, seluruh umat Islam di penjuru dunia akan merayakan suatu hari yang fitri. Itulah hari kemenangan, hari yang sangat dinanti-nantikan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu kita semua bergembira, bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah berhasil melewati sebuah ujian maha berat, yaitu mengendalikan hawa nafsu dan berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa, yaitu manusia-manusia yang bertakwa. Bapak Ibu teman-temanku beserta Dewan Juri yang saya hormati, Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa betapa banyak orang yang memasuki Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Mengapa demikian? Mengapa semua ibadah itu tidak mengantarkannya ke titik fitrah? Banyak orang yang memasuki Ramadan bukan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan, melainkan hanyalah untuk meningkatkan omset maksiat. Bahkan yang sangat menyedihkan adalah banyak orang yang semangat beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan, semua ibadah itu lenyap seketika. Padahal sesungguhnya di akhir Ramadan itulah hari kemenangan. Di akhir Ramadan seharusnya kita kembali menjadi manusia yang fitrah. Kita senantiasa membesarkan, mengagungkan, dan memuji kebesaran Allah ketika kita memasuki Idul Fitri.
Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Terlepas dari itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan, karena kita masih diberikan umur yang panjang. Walaupun suasana menyambut Idul Fitri tahun ini, kita masih dihadapkan dengan berbagai cobaan, yaitu semakin merajalelanya virus corona. Ratusan nyawa melayang setiap hari di negeri ini. Namun kita harus selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Teman-temanku, Hari Raya Idul Fitri bisa dijadikan sebagai momen untuk membesarkan hati dan jiwa segenap kaum muslimin. Kaum muslimin yang sudah kembali kepada fitrahnya akan memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, tetap istiqomah dan berkeyakinan bahwa Allah itu Maha Esa. Yang kedua, sangat membenci kebohongan, selalu berbuat dan berkata benar sekalipun perkataan itu pahit. Yang ketiga, selalu taat dan patuh kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Teman-temanku, marilah kita menjadikan Hari Raya Idul Fitri sebagai ajang untuk lebih memperbaiki diri. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil mengagungkan asma Allah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanda Idul Fitri telah tiba, kemenangan pun tiba. Marilah kita saling bermaaf-maafan, minal aidin wal faizin, walaupun terpisah oleh jarak. Teman-temanku, ingat ya, manfaatkanlah sebaik-baiknya teknologi. Jangan hanya foto, cekrek, upload di Facebook, cekrek, pamer baju baru, mukena baru, dari ujung rambut sampai ujung kaki serba baru. Tapi, manfaatkanlah teknologi untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan umat Islam. Hari Raya Idul Fitri bisa dimaknai sebagai kembali menuju fitrah setelah melalui berbagai macam latihan yang dapat menguatkan iman kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak yang ada di tempat ini, marilah kita berdoa bersama. Wahai yang maha bijaksana, kami datang menghadapmu dengan wajah tertunduk. Ampunilah dosa-dosa kami yang meruntuhkan segala kebaikan kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang menghancurkan karunia. Ampunilah dosa-dosa kami yang menjadi sebab turunnya bala bencana. Karena jadi mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Besarkanlah kami umat Islam sebagaimana besar dan agungnya Hari Raya Idul Fitri, agar kami dapat senantiasa menegakkan kalimat La ilaha illallah seluas hamparan ciptamu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah ceramah dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mas Bayu makan ketupat, makannya sambil melompat. Jika tatap muka sudah tersempat, pakai chat pun no what. Akhir kata, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak Mia, penampilan pertama dari peserta kita hari ini berjalan dengan lancar. Pastika puas hari ini? Puas. Bagaimana perasaannya sampai hari ini? Baik. Baik, deg-degan? Pastika deg-degan atau biasa saja? Ya, langsung saja. Ya udah langsung saja kita dengarkan komentar dari para juri, dipersilakan. Assalamualaikum Wika. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik.
Masya Allah, Wika pakai putih-putih cantik sekali. Kita sudah berasa, benar-benar berasa dekat Ramadan ya. Dan kita bisa lihat semangat di 3 besar ini sepertinya memang semangatnya makin nambah gitu. Dan kalau saya lihat kan yang salah satu yang kita beri masukan kepada Wika di pekan lalu adalah di tajwid, dan kita bisa lihat ada progres ya untuk di situnya. Tapi jangan berhenti belajar, masih ada lagi bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Itu saja, semangat untuk Wika. Nanti kita lihat siapa yang akan jadi juara 1, 2, dan 3 di Grand Final ini. Itu saja. Assalamualaikum Nafika. Waalaikumsalam. Iya, saya sepakat ya sama Kak Yanti tadi bahwa hari ini Nak Wika yang kemarin bacaan Qur'annya itu kurang bagus, sekarang makhrajul hurufnya itu sudah mengalami progres yang sangat bagus. Ya, ini luar biasa dipertahankan ya. Ya, itu artinya Nak Wika itu menerima masukan. Tidak semua orang ketika diberikan masukan itu kemudian menindaklanjutinya. Kadang-kala justru orang kemudian menjadi antipati dengan itu, menolak ya dalam hatinya. Oke. Itu luar biasa ya, Nak Wika. Tadi bahwa kemenangan itu karena memang itu adalah tujuan dari berpuasa ya. La'allakum tattaqun itu memang adalah tujuan kita berpuasa sebagai hari kemenangan, dan tidak semua orang itu mendapatkan kemenangan dengan cara berpuasa. Kenapa? Karena bisa jadi justru muncul ria. Tadi saya tertarik dengan kata cekrek, upload di Facebook cekrek, upload di Instagram cekrek. Apalagi ketika di akhir dengan puisi, dengan pantunnya itu ya. No what. Awalnya menggunakan kata ketupat. Saya langsung teringat dengan Idul Fitri. Rasa-rasanya memang sudah hari kemenangan ini. Berikutnya terkait dengan kemenangan, di dalam Islam memang ada cukup banyak yang dikategorikan sebagai pemenang ya. Bagi mereka yang mampu untuk melawan hawa nafsunya selama menjalani puasa, kemudian kita menjalani puasa itu dengan sabar, itu adalah orang yang diberikan kemenangan oleh Allah. Siapa lagi mereka? Orang yang beriman lalu kemudian mereka berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang sudah mulai banyak orang yang dikenal dengan perkumpulan-perkumpulan atau komunitas hijrah ya. Itu semua adalah orang yang dikategorikan sebagai pemenang. Mudah-mudahan Nak Wika juga bisa menjadi pemenang di bulan puasa dan insya Allah di Idul Fitri yang akan kita masuki nanti insya Allah. Itu saja dari saya. Wastika Musfira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di Grand Final. Yang pasti siapapun yang tampil hari ini dari 3 itu pastilah juara. Hanya tinggal kita melihat siapa yang juara 1, siapa yang juara 2, dan siapa yang juara 3. Yang sangat menarik dari Ananda Wastika Muspira, dipanggil Wika biasa ya kakak, adalah semangatnya yang sangat membara, dan itu dalam modal yang luar biasa saya kira. Kelas berapa lagi nak? Kelas 4. Saya dapat membayangkan betapa akan banyaknya festival yang akan diikuti oleh Wika dengan semangat-semangat yang luar biasa membara. Ketika Allahu ala ma'hadakum wa la'allakum tashkurun, saya langsung teringat karena ini sering saya jadikan pembuka ketika saya Idul Fitri. Di situ dikemukakan bahwasanya hendaklah kamu mengagungkan, membesarkan Allah atas segala petunjuknya agar kamu bersyukur kepada Allah. Jadi sekadar tambahan bahwasanya ketika memang kita kumandangkan Allahu Akbar ya, hendaklah kita membesarkan Allah. Bahkan di hadis dikemukakan, semarakkanlah kedua hari raya itu dengan ucapan-ucapan takbir, tahmid dan tahlil. Dan Ananda Wika telah mengupas di sini tentang bagaimana pentingnya takbir, tahmid dan tahlil. Ya, ada kata-kata di sini Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian sempat memberikan contoh dengan kekinian seperti virus corona, ratusan nyawa yang melayang. Ini juga contoh yang sangat bagus karena tidak banyak orang memberikan contoh yang persis seperti yang kita alami sekarang. Dan itu saya dapati di ceramah Wika. Demikian juga ketika bicara teknologi di situ.
juga sudah dijelaskan, apalagi sudah dikemukakan oleh Ustaz Haspa tadi dengan kata-kata yang cukup bagus. Kemudian ada berbagai macam latihan di Fitra ini. Salah satu di antaranya adalah tentang latihan mengekang hawa nafsu. Ramadan ini akan berlalu dan kita menganggap hari ini adalah Idul Fitri. Salah satu di antara latihan yang harus kita lakukan adalah mengekang hawa nafsu. Di antara ada sebuah hadis yang mengungkapkan salasun muhlikat. Ada 3 sifat yang merusak. Satu di antaranya adalah hawa muttaba, hawa nafsu yang tidak terkendali. Ini nanti bisa dikembangkan jika nanti Wika diberikan waktu lagi untuk memberikan materi dengan tema seperti ini yang ada hubungannya dengan hawa nafsu. Karena pada pekan-pekan yang lalu di 10 besar saya sudah terlanjur membuat puisi akrostik, maka saya akan lanjutkan. Jadi tentunya temanya adalah berkaitan juga dengan akhlak, berkaitan dengan hawa nafsu, berkaitan dengan Idul Fitri, kesucian batin, maka puisi itu akan saya arahkan ke situ. Saya tinggal melanjutkan yang dulu. Sekarang tinggal saya melanjutkan yaitu wastika muspira. Jadi muspira itu yang saya akan kemukakan dalam puisi akrostik. Mari menjaga lisan dan perbuatan untuk bekal di keluarga dan masyarakat. Zikir qalbu jadikanlah penghias diri. Faedahnya untuk membersihkan hawa nafsu. Ingat ketika hatimu kotor, ruang untuk bersilaturahim tertutup rapat. Angkara murka merajalela di mana-mana. Hanya dengan hati yang suci kita menjadi pemenang. Dan mudah-mudahan Wika menjadi pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada para dewan juri atas komentar yang telah diberikan. Komentar tentang peserta kita ini baik dalam menerima masukan, mahrajnya bagus, pemaparannya bagus dan sebagainya. Ya Kak Mia? Ya, benar sekali. Ya, dan selanjutnya kita akan beralih kepada peserta kedua kita Kak hari ini. Namun setelah yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Festival Dai Kepulauan Selayar.